Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Usairi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan komunikasi audio. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sejarah komunikasi audio. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Temuan tersebut menjadi temuan yang paling akrab dan dikenal masyarakat sebelum ditemukannya alat komunikasi lain. Hampir semua informasi disampaikan dari generasi ke generasi melalui media audio atau pendengaran. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mendengarkan informasi melalui audio. Ini adalah foto Alexander Graham Bell, dan ini adalah telepon, dan ini adalah foto Marconi, dan ini mungkin adalah radio yang dia buat. Perangkat-perangkat komunikasi, audio codec. Codec ini dapat melakukan fungsi kompres sinyal audio agar dapat penghematan pada bandwidth. Audio controller. Audio controller bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara menciut, echo, dan lain-lain. Mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker bertugas sebagai perangkat input dan output dalam sistem audio. Ini adalah gambar audio codec yang merah, dan mikrofon speaker ada di belakang atau background pada presentasi ini. Oke, lanjut. Jenis-jenis komunikasi. 1. Audio streaming. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Contohnya adalah yang pada kanan atas ini. Audio visual. Audio visual merupakan jenis komunikasi audio yang merupakan hardware output berupa sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Audio response. Audio response merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan oleh sistem atau komputer maupun perangkat lainnya. Ini adalah contoh gambar audio response yang di tengah. Audio oscillator. Audio oscillator merupakan jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett-Packard. Produk audio oscillator pernah digunakan oleh Walt Disney Studios dalam membuat filmnya yang bernama Fantasia. 5. Audio modem riser. Audio modem riser merupakan jenis komunikasi audio yang berbentuk kartu plug-in dalam motherboard Intel dengan memuat sirkuit modem. Ini adalah contoh gambar dari audio modem riser yang paling bawah dari 3 gambar ini. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis format komunikasi. MP3 atau MPEG. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman Fraunhofer Institute dan berbasis format MPEG. MP3 menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. 2. AIFF dan AIFC. AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Dalam AIFF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. 3. OGG dan OGG Vorbis. OGG dikembangkan oleh HIPAORG Foundation. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG Vorbis merupakan kodek audio gratis. WAV. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Teknik yang digunakan dalam WAV yaitu Pulse Code Modulation atau PCM yang tidak dikompres. 5. AAC. AAC atau Advanced Audio Codec dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. AAC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multichannel. 6. WMA. WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk kodek
untuk lossy compression, WMA menggunakan sistem digital right management seperti AAC untuk proteksi penggandaan dan membatasi pemutaran pada PC dan perangkat tertentu. 7. Real Audio. Real Audio merupakan sebuah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Awalnya, kodek audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Namun saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program via internet secara real time. Oke, kita lanjut. Contoh komunikasi dalam dunia nyata, telepon genggam atau handphone. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam atau handphone juga memiliki berbagai fitur lain seperti perambahan web, aplikasi permainan, kamera, pemutar video, Bluetooth, dan sistem navigasi. Komunikasi yang dilakukan melalui telepon genggam umumnya menggunakan gelombang radio. Ini adalah contoh telepon-telepon genggam yang ada pada masa kini. Internet. Menurut KBBI, Internet atau Interconnected Network adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet menjadi sangat populer karena beberapa temuan yang kini kita lihat seperti World Wide Web atau multimedia. Misalnya, beberapa aplikasi multimedia yang kini banyak digunakan di berbagai bidang, diantaranya adalah televisi atau video berbagai dan television. Gambar teknis bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai akhir. Oke. Ini adalah contoh, anggap saja ini radio dan ini adalah transmisi antena. Jadi ini adalah cabang utama dari transmisi antena. Kemudian transmisi antena menyebarkan radio wave atau gelombang radio ke radio-radio yang ada. Contohnya seperti di mobil, di rumah, atau radio yang ada pada handphone. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.